hari ini kayak metanya lagi meta fair. Meta fair karena tidak terlalu menyulitkan area-area dari tim-tim yang akan turun dengan cepat. Tadi juga sama saat berada di E-Ranger 50-50. Cuma Miramar aja, tim-tim yang berada di kanan atas agak kesulitan sehingga tadi ada pertemuan antara Dewa United bersama dengan Victim 365. Kalau kita melihat kali ini persebaran sudah mulai terjadi Eldoge. Melihat persebaran seperti ini, apa yang berubah nampaknya? Langsung pertanyaannya yang berubah ya. Kalau gua lihat ya, perubahan sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Dalam artian AC ini menurut gua lebih secure, lebih well prepared ya. Terbukti C udah main juga lawan B juga, A juga udah main yang kedua kalinya. Dan terbukti juga dari statistik 2 game sebelumnya di mana airdrop sangat jarang diambil. Ini yang menandakan memang semuanya udah aware banget dalam setiap pergerakan dan terbukti dari drop zone yang sekarang ketika ada perdekatan pun itu adalah perdekatan scrapping. Ya. Bukan yang benar-benar tabrak lagi sebagaimana yang sekarang terjadi antara Grims dan DU. Ya ini karena ada perubahan DU-nya, bukan karena Grims ya gitu loh Sanis. Ya ini dia yang ternyata cepat saja sebuah Dipukul. S12K langsung ada pukulan yang terjadi dipulangkan ke arah lobby. Hands menjadi satu pemain yang pulang dengan cepat bahkan revive masih bisa dilakukan oleh pemain-pemain Grims yang lain. Yap, ini dari Grim sama bermain dengan cukup agresif langsung mengusir tim DU dari area Paradise. Jangan dekat-dekat dan dari DU kan ini harus langsung bermain dengan hanya 3 player saja. Dan yang hilang adalah satu pemain senior mereka yaitu ada Hans. Yang kayaknya harus langsung pulang ke arah lobby. Tapi kalau dipikir-pikir ya, di roster kali ini ya, Hans menjadi player paling senior ya di DU kan. Yang lain baru semua kan? Betul. Bisa dikatakan bersama Steve paling Steve. Oh iya, Nah, Steve, iya. iya. Itu dua dia. yang cukup lama karena sempat bermain dari season 3 hingga di season 4 kemarin. Berarti yang kita tidak lihat justru Uni ya, yang Uni. belum bermain Belum. sedari awal ya. Oke, tapi yang menarik juga adalah DU mengganti lagi dari bagian Painan. Sempat kemarin bermain di bagian utaranya Painan juga yang scrapping digunakan SG kali ini. Oh iya. Kemudian sekarang ada sebuah percobaan menuju ke arah bagian Paradise yang memang Grims punya gitu loh tempat tersebut. Karena Painan ketika berbicara grup A ada NFT juga di sana kan. Ada pertemuan ya yang terjadi di tempat-tempat yang ingin diincar oleh Dewa United juga. Tapi kalau kita melihat saat ini nampaknya sudah tidak ada lagi sebuah pertemuan antara pemain-pemain Bigetron Alliance. Mereka sangat nyaman sekali. Kita baru membahas tadi NFT ada Tempatnya pemain-pemain Bulls berada belum connect tapi cukup banyak menyicil nyawa dari seorang Grey. menjadi cukup menarik kalau kita lihat Grims datang dengan kekuatan yang cukup kuat karena mereka diperkuat oleh Leons, pemain yang berpengalaman sempat bermain di PMPL juga. Turnamen kasta tertinggi PUBG Mobile Indonesia menuju ke area depan dengan UMP-nya bersiap di sana melakukan sebuah close combat namun berhasil didapatkan kembali. Pengalaman yang berbicara Leon berhasil untuk mendapatkan satu knock penting untuk timnya. 3 elimination sudah dikumpulkan. Sejauh ini bagaimana kita melihat fight ini Eldoge? Grims memang ya sesuai dengan namanya mereka bermain agresif bahkan ketika day pertama kita tonton salah satu tim yang mendulang poin tinggi dari elimination juga dan kalau kita berbicara tempat ini tempat yang biasa dilakukan oleh EVOS Reborn dalam pergerakan rotasinya dan ketika turun dari ban ini cukup berbahaya karena ada compound yang di bagian bawah atau ban utamanya yang di bagian lower ground terutama yang ada di depan sana dan menurut gue itu akan tidak menjadi pilihan bagi mereka dan menjalankan jalurnya ke arah kompon-kompon di kanan dan masuk ke high ground lagi terlebih. Tadi ada SG juga jadi Grims so far bagus banget dan entah mengapa kalau gue melihat Grims apalagi tetap Jadi cukup menarik kalau kita lihat fight demi fight yang terjadi. Ada sebuah pergantian utility saling melemparkan. Utility bahkan ada cicilan damage yang kali ini didapatkan oleh Dewa United. Nampaknya pressure demi pressure terus diberikan oleh lawan-lawan yang berada di area ini. Splaybank tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Flo juga. Mencoba untuk keluar dari compound terlebih dahulu. Maju ke area pemain-pemain dari Nero. Mereka sudah tahu di mana posisi dari Nero. Namun mereka belum tahu setup seperti apa yang dilakukan oleh Nero. Berada di area ujung sebelah mana. Di area compound area mana yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain Nero karena mereka terpisah di ujung dan ujungnya. Namun kali ini Miliano mencoba untuk menyambut dengan peluru panasnya pemain-pemain Dewa United yang datang. Nampaknya yang berada di area pertebaran adalah satu pemain yaitu Cai Cai menuju ke arah depan. Ada sebuah tembakan yang terjadi Steve Boy tumbang di sana. Mudah saja untuk pemain-pemain Nero mendapatkan satu knock penting untuk membuat keadaannya imbang 2 melawan 2 saat ini. Iya, tapi Miliano benar-benar tenang banget langsung dapetin satu target kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Om Gadung juga oleh Miliano dari Jersey. Harus tektokan kali ini dengan 2 player yang masih aktif.
Harusnya mereka bisa mengembangkan Mulyano, tapi Jersey juga terkena oleh Kraibu SUBG. Menjadi third party dalam fight di antara kedua tim ini. Tapi Bulls di belakang karena lobby 14 tim tersisa. Dari seorang Gadun lagi panggil seorang Jersey masuk dalam ruangan dan coba untuk diselamatkan di tempat yang lebih aman. Tapi Nero tidak mengetahui hal ini. Karena mereka dihalangi visionnya dan mereka pun ragu untuk melakukan rush. Padahal knock 2. Tapi mereka nggak tahu infonya knock 2. Ya, itu yang sangat disayangkan dari Nero. Tapi Larry mencoba untuk melakukan inisiasi serangan menuju ke arah compound dari Dewa United. Tiba-tiba keadaannya berbalik. Yang awalnya Dewa United terlihat percaya diri sekali mereka untuk maju. Unggul 3 playernya, tumbang 1 dengan cepat Cai-Cai. Itu yang membuat Nero memiliki sebuah space untuk setidaknya melakukan reset kembali. Dewa United pun akhirnya sadar kalau mereka tidak hanya melawan satu tim, mereka melawan 2 tim secara sekaligus. Tapi ini dari TU ya, mereka perlu berhati-hati. Mereka udah knock 2 player mereka tadi. Jangan sampai knock lagi. Kalau sampai knock lagi ini mungkin menjadi info tambahan kepada tim Nero. Dan mungkin kali ini mereka akan rush. Tapi dengan posisi yang diambil oleh Om Garun dan kawan-kawan yang kayaknya jauh lebih aman sih kali ini. Mereka pun udah tahu bahwa di kiri kanan mereka ada lawan. Banyak yang ganggu mereka. Mereka pun banyak mengambil posisi prone kali ini. Tapi lihat dari Steve Boy nampaknya cukup berani mengintip ke arah rumah yang diisi oleh pemain-pemain Nero dan tempat ini pun masih masuk zona. Jadi mereka nggak perlu untuk pindah buru-buru ya. Tapi BFD ternyata kata Sansuke tadi masuk lewat cave. Bener kayaknya mereka lewat cave, lewat bawah, nge-push langsung ke utara dengan 3 member mereka di mana satu player akan melakukan healing. Ya, ternyata bertemu 2 tim yang cukup kuat bermain di Sunhawk, Bonafide dan juga Victim 365 yang kita tahu bersama. Pemain-pemain mereka adalah mantan tim Takaya yang memang sangat kuat saat bermain di area Sunhawk. Namun komitmen akan coba dilakukan close combat terbangun kali ini. Steve Boy kembali tumbang untuk kedua kalinya oleh pemain-pemain dari tim Nero. Namun kita berpindah tiba-tiba menuju ke arah supply bank dan saat ini Dewa United dipulangkan seluruhnya oleh Nero. Tiba-tiba entah apa yang terjadi, awalnya mereka unggul jumlah. Tiba-tiba dipulangkan oleh Nero. Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli terjadi. Pemain yang sudah sempat bermain di PMPL dan meratakan pemain-pemain dari Supply Bank. Iya, langsung dikatakan juga 7 elimination bagi tim Grims dengan 4-nya berasal dari seorang Leon dari Acun kawan-kawan bakal langsung coba bergerak juga menuju ke arah depan. Kali ini gantian nih. Kata Nero, lah lawanku berubah kali ini. Tadi ya lawannya tinggal 3-2 tadi ya? 2. Sekarang lawanku 4. Lebih susah dong kali ini dan kita bakal lihat dari seorang Hazel. Tampaknya nggak ada info bahwa ada yang HBD langsung ditumbangkan dan Hazel tanpa berlama-lama. Tidak ada informasi, langsung dipulangkan ke arah lobby. Namun hati-hati, Larry sudah melakukan sebuah flank. Larry bisa keluar dengan waktu yang tepat karena granat langsung meledak di compound dari Larry sepersekian detik. Kalau dia terlambat, dia pasti knockdown di area tersebut. Namun cepat keputusan yang dibangun oleh Larry, kita juga melihat menuju ke arah yang berbeda. Ada granat demi granat yang kembali dilontarkan oleh pemain-pemain dari Grims. Mereka mencoba untuk kembali menambah pundi-pundi poin. Namun LDOG, gimana kalau kita ngelihat fight kali ini dan juga circle-nya? Pertama-tama yang mau gue bahas sebenarnya dari tadi ya. Ini tempat yang gue hindari sebenarnya kalau kita bermain di Sunhawk. Karena apa? Open Titik kemana-mana. ini open banget battle flow. Di bagian depan itu high ground. Belakang Quarry datang. Kiri pergerakan dari bootcamp dan lain-lain. Itu membuat memang sulit banget. Tapi circle-nya lagi dan lagi. Bigetron kayak punya magic one di 2 game ini. Dia benar-benar bisa untuk mengambil the middle part of circle dan sekarang dapat lagi di sana. Kalau kata Reski, Kang Remote. Kang Remote, betul. Ngendaliin zona. Betul. Ya, menjadi magnet circle nampaknya begitu. Namun kalau kita berpindah juga fight yang kembali pecah. Pemain-pemain dari Grims, Leon, apa yang terjadi? Tidak knockdown, namun akhirnya Larry kembali membuktikan kualitasnya juga. Pemain yang sangat berbahaya. Pemain yang satu ini kembali mendapatkan knock demi knock penting untuk timnya. Bertahan dengan 2 pemain tadi. Satu sudah tumbang, tersisa sendirian saja namun cukup kuat. Larry untuk terus mendapatkan healing-healing dari sisi lain. Razer juga merupakan atau melakukan hal yang sama maksud saya dengan 20 first aid-nya. Ya, tapi lihat dia nggak mau buru-buru menggunakan first aid, dia coba melakukan healing dengan bandage juga, coba menghemati jumlah first aid yang dimiliki dan coba masuk ke late game. Tapi di lain sisi NFT bertemu dengan 2 tim sekaligus, Aura dan juga BTR. BTR, the last zone bender kali ini bakal bertahan di pinggiran zona yang kembali menuju ke arah mereka. Benar-benar ini. Ya, sangat sulit kalau kita lihat untuk masuk ke area circle karena sudah dijaga. Bahkan menjadi satu-satunya tim yang memiliki compound menjadi magnet circle untuk di hari ini. 2 match berturut-turut. Tinggal menunggu tim-tim yang datang tinggal di absen saja oleh Bigetron Red Alliance. Namun harus berhati-hati karena kalau kita lihat sudah ada Bonafide yang mencoba untuk masuk perlahan dari arah yang berbeda. Tidak seperti tim Onyx yang datang. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Bigetron ya. Mereka bakal terus bertahan di pinggir zona, bakal harus nge-clearing. Tapi dari sisi lain dari tim Onyx juga harus menghadapi tim Boom yang kali ini menjadi lawan mereka di pinggir zona. Siapapun yang maju duluan bakal ke take down. Jadi mereka harus nge-clear terlebih dahulu agar ke depannya lebih aman lagi.
Ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh seorang Bosku memberikan pressure terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Onyx dan Boom Fokker. memiliki PR yang sama, harus bergerak tapi mereka juga sadar harus meng-clear area ini terlebih dahulu untuk bisa bergerak dengan nyaman. Yap, kita bakal dari Fokker pelan-pelan merangkak menuju ke arah tim Onyx, mendekat ke arah mereka. Tapi lain sisi dari BTR pun sedang melakukan clearing terhadap lawan-lawan mereka dan Altrigo pulang ke arah lobby. 7 tim tersisa, 16 tim masih live, tampaknya kita bakal melihat cukup banyak tim yang akan terkikis dalam zona kita kali ini. Jobrenki bergerak dia dengan Thompsonnya dari sisi lain Rosezi yang kembali kali ini bermain untuk Onyx yang mana sempat berganti menjadi Casey, kembali jadi Rosezi. Cleon pun sama, sempat berganti menjadi Raffi, kali ini balik lagi menjadi Cleon. Bergerak juga seorang Fokker, pemain yang kita tahu kualitas dari Fokker. Dua yang tersisa antara Bosku dan juga Fokker, bahu-membahu untuk membawa Boom. Setidaknya se-late game mungkin. Yap, tapi itu bakal dari seorang Bosku kali ini tidak memiliki healing lagi. Siapa yang dia mau incar? Apakah mau tembak? Apakah mau backstep? Bosku berlari, tidak bisa Bosku. Karena dia bakal tumbang kali ini dan Fokker tinggal menyisakan 2 first aid lagi. Ya, sedang mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit fight yang nampaknya sudah tidak terjadi karena Boom tidak melanjutkan fight-nya bersama dengan Onyx sehingga Onyx lebih nyaman lagi untuk masuk menuju ke arah compound dari Bigetron Red Alliance. Namun seakan menjadi raja terakhir, siapapun yang menang fight harus bertemu Bigetron Red Alliance. Yap, ini dari BTR benar-benar mengendalikan zona, tapi dari seorang Jobrenki bakal merangkak menuju ke arah pinggir zona ya pelan-pelan. Ini dari Onyx, kalau gue jadi mereka, gue bakal coba trading dengan BTR. Gimana pun ini open field lawan rumah, compound. Betul. Kalau nggak mau harus coba trading. Ini yang menarik adalah kalau Onyx bisa sebagaimana mereka dapat chicken kemarin di Miramar ketika melawan Boom. Iya, Ketika Nick lawan Volker, harus seperti itu. Dia harus berani untuk tembak ke depan untuk bisa penetrate ke arah compound milik Bigetron. tapi lihat dari BTR, dia tahu bahwa dia jumlah imbang, dia ngirim pemain yang tadi khusus nge-flank. Sekarang nyatu kembali dengan timnya, tapi Rosezi terlalu terbuka. Melompat ke arah pohon, ketahuan dan langsung take down. Nick pun lagi melakukan healing, gua nggak tahu apakah niatnya memang full heal atau memang dia terpaksa karena nggak bisa gerak, tapi dia bakal ditinggalkan di bagian pinggir-pinggir blue zone dan ditugaskan melakukan healing, sedangkan Jobrenki bakal maju ke depan menuju ke arah zona, merangkak dari posisi. Masih terus berupaya untuk melakukan healing saja pemain-pemain dari Onyx. Jobrenki juga nampaknya sudah ketahuan posisinya karena mulai ada granat yang menuju ke area dari seorang Jobrenki. Ada granat selanjutnya, granat pertama gagal, granat kedua akhirnya berhasil. Ketegal jalan kaki, kalau gagal coba lagi. Zuxi melakukan hal tersebut. Ada granat yang ketiga pastinya akan menjadi confirm elimination untuk Bigetron Red Alliance. Oke, belum confirm, tapi sudah cukup sekarat juga. Dan dengan tumbangnya Jobrenki, ini berarti BTR kayaknya fix chicken. Karena Iya. 3 pemain lawannya, bukan 3 tim ya, 3 pemain lawannya, semua di blue zone. Ini Red Alliance program to win, they program the zone. Ya. Sekali pemilihan tempatnya untuk mereka memilih area se-center mungkin dari circle-circle tengah di mid game dan akhirnya di late game-nya mereka mendapatkan area zona. Dan kalau kita lihat kembali mendapatkan satu pemain adalah Usuk dari Bonafide. Kembali juga ada satu knockdown yang terkonfirm itu adalah Jobrenki. Berarti tersisa pemain dari Onyx dan juga Grims. Iya, kita bakal juga dari tim BTR RA pelan-pelan menjaga posisinya. Nick lagi coba bertahan dan menggunakan healing. Kita bakal lihat adu-adu healing tampaknya Nick karena memang baru menggunakan healingnya di akhir-akhir. Menangkan kali ini adu healing dengan tim-tim lain. Ya, masih ada Justru lumayan 6 banyak loh. first aid yang dimiliki oleh seorang Nick. Namun pada akhirnya winner chicken